Banyak sekali elit-elit politik yang tidak menginginkan Bapak Prabowo itu menjadi pimpinan tertinggi di negeri kita yang kita cintai. Yakinlah apa yang telah diumumkan oleh Quick Count tidak akan banyak berubah, di mana Bapak Prabowo yang akan menjadi pemenang pemilu 2024. Tetapi yang jadi permasalahan sekarang, mengapa sampai Bapak Prabowo itu dipermasalahkan ketika Bapak Jokowi memberikan jenderal kehormatan untuk Bapak Prabowo itu sendiri. Ketika juga dilakukan pemilihan, toh juga hasilnya tidak jauh-jauh lagi dari Quick Count, yaitu Bapak Prabowo bisa mencapai 57%. Halo, selamat pagi. Setelah kita beristirahat beberapa lama, terpaksa kita harus kembali lagi membahas masalah-masalah politik walaupun pemilu sudah usai. Kenapa demikian? Karena kok selalu Pak Prabowo itu dipermasalahkan. Sedangkan Bapak Prabowo itu kan ya sebetulnya seorang pemimpin yang sangat pemaaf dan sangat sering sekali meminta maaf kalau beliau mungkin ada kesalahan. Nah, itulah yang menjadi polemika hari ini, kenapa sampai pemberian jenderal kehormatan Bapak Jokowi yang diberikan kepada Bapak Prabowo juga menjadi masalah yang terus didengung-dengungkan ataupun terus dibahas di media televisi. Karena apa? Karena sesungguhnya pada awalnya adalah banyak sekali elit-elit politik yang tidak menginginkan Bapak Prabowo itu menjadi pimpinan tertinggi di negeri kita yang kita cintai. Tetapi peluangnya sungguh dimanfaatkan oleh Bapak Prabowo saat ini, karena Bapak Prabowo yang merupakan satu-satunya yang akhirnya mendapat dukungan dari Bapak Jokowi secara tidak transparan. Walaupun dibawa kemanapun, masyarakat luas dari akar rumput mengetahui bahwa Pak Prabowo lah yang didukung oleh Bapak Jokowi, di mana Bapak Prabowo telah mampu mengusung Mas Gibran sebagai cawapresnya saat ini. Itulah sebetulnya kemenangan yang telah diterima oleh Bapak Prabowo saat ini, di mana walaupun belum ada real account, sudah rasa-rasanya sudah dipastikanlah Bapak Prabowo akan memimpin negeri kita yang kita cintai ini di tahun 2024 bulan Oktober yang akan datang. Nah, demikianlah masalah-masalah yang terjadi mulai dari MK, kemudian ke MK sampai ke pemilihan presiden, pemilu yang telah lewat. Dan nantinya percayalah tanggal 20 Maret yang akan datang, yakinlah apa yang telah diumumkan oleh Quick Count tidak akan banyak berubah, di mana Bapak Prabowo yang akan menjadi pemenang pemilu 2024. Nah, tetapi sebelum diumumkannya oleh KPU, maka banyak masalah-masalah yang terjadi. Mulai ada narasi untuk membuat hak angket di DPR, kemudian hak angket itu juga kelihatannya belum mendapat dukungan 100% dari PDI Perjuangan, di mana pada saat sidang itu justru Bapak Prabowo yang dipermasalahkan oleh DPR tidak dihadiri oleh Ibu Puan sebagai Ketua DPR. Nah, itu pertanda bahwa kiranya Ibu Megawati itu menginginkan bahwa sesungguhnya angket ini tidak mungkin banyak berguna, karena kalaupun ini digulirkan tidak akan mampu untuk menurunkan Bapak Jokowi. Nah, tetapi banyak pengamat yang mengatakan bahwa
hak angket ini sangat diperlukan. Kiranya untuk mengkoreksi semua kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi saat ini, kiranya akan menjadikan suatu pelajaran yang berharga di kemudian hari. Kiranya apabila ada presiden yang ingin boleh dikatakan ingin cawe-cawe di dalam pemilihannya, itu tidak akan terjadi lagi. Nah, demikianlah yang banyak terjadi di pemilu 2024 saat ini. Tetapi yang jadi permasalahan sekarang, mengapa sampai Bapak Prabowo itu dipermasalahkan ketika Bapak Jokowi memberikan jenderal kehormatan untuk Bapak Prabowo itu sendiri. Nah, rasa-rasanya ini sudah banyak kasus yang sebelum Bapak Jokowi memimpin negeri ini, di mana kita ingat bahwa Bapak Presiden Soeharto saat itu juga telah memberikan jenderal kehormatan untuk Bapak Sarwoedi Wibowo pada tahun 97 yang lalu. Kemudian juga ada Bapak Susilo Sudarman, juga diberikan jenderal kehormatan oleh Bapak Presiden Soeharto atas jasa-jasanya. Nah, kenapa masalah ini harus dipermasalahkan ketika Bapak Jokowi memberikan jenderal kehormatan untuk Bapak Prabowo Subianto? Sedangkan sebelumnya pada saat Bapak Prabowo sedang menjadi pada saat menjadi Menhans, juga Bapak Jokowi kan sudah memberikan juga bintang Mahaputra. Kenapa saat itu tidak ada masalah? Berarti dengan diberikannya Bapak Prabowo bintang Mahaputra, berarti bahwa sesungguhnya apa yang telah terjadi, narasi-narasi ataupun polemik yang dulu pernah konon katanya yang dilakukan oleh Pak Prabowo, sesungguhnya sudah tidak ada masalah lagi. Karena apa? Karena udah jelas-jelas Bapak Prabowo saat itu diberhentikan dengan hormat. Nah, itu berarti kan tidak ada masalah-masalah yang bisa dibuktikan oleh pemimpin sebelumnya bahwa sesungguhnya Bapak Prabowo tidak ada masalah yang perlu dibicarakan lagi saat ini. Nah, bintang kehormatan inilah yang sangat penting sekali justru untuk Bapak Prabowo, di mana kita tahu bahwa Bapak Prabowo sendiri pasti beliau akan menjadi Presiden RI. Tidak dapat kita bayangkan seorang presiden itu konon katanya terlibat dalam HAM, dan ternyata memang tidak ada terlibat, dan memang sudah diputuskan oleh negara bahwa Bapak Prabowo saat itu diberhentikan secara hormat dan pensiun menjadi tentara. Nah, itu yang terjadi. Coba pada waktu Pak Gus Dur juga memberikan jenderal kehormatan juga untuk Bapak Hendro Priyono. Pada saat itu Bapak Hendro Priyono menjadi Ketua BIN pada tahun 2001. Tidak ada masalah. Kemudian juga Pak Agung Gumilar, kemudian juga Pak Luhut Panjaitan juga diberikan jenderal kehormatan oleh Bapak Gus Dur yang saat itu menjadi pimpinan tertinggi di negeri kita. Nah, itulah yang menjadi masalah saat ini. Ya, sebetulnya kenapa sih sebetulnya kan banyak sekali orang yang tidak suka dengan Bapak Prabowo. Banyak kecemburuan sosial yang terjadi saat Pilpres 2024 saat ini menyebabkan riuh yang tidak habis-habisnya, polemik yang tidak habis-habisnya di negeri ini. Sedangkan sudah jelas-jelas bahwa pemilu setelah usai dengan tertib dan aman, kemudian marilah kita menyikapi bahwa percayalah kepada KPU, kemudian Bawaslu yang telah memeriksa ataupun telah melakukan Pilpres di beberapa, mungkin ada ribuan kecamatan yang telah dilakukan pemilu ulang. Ketika juga dilakukan pemilu ulang,
toh juga hasilnya tidak jauh-jauh lagi dari quick account, yaitu Bapak Prabowo bisa mencapai 57%, kemudian Pak Ganjar tetap mencapai 16% plus, dan juga Pak Anies mencapai 26-27%. Itulah kenyataan terjadi. Seandainya pun pemilu saat ini diulang kembali di 100% lagi, percayalah rakyat pasti juga tetap akan milih Bapak Prabowo sebagai presiden yang akan memimpin negeri ini 2024 sampai 2029 yang datang. Nah, inilah sesungguhnya perlu kita pikirkan secara matang. Hendaknya marilah kita menyongsong kehidupan yang lebih baik, menyongsong untuk kehidupan yang lebih baik di kemudian hari, untuk bisa mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, lebih baik dari sebelumnya, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang miskin di negeri ini, seperti apa yang telah diprogramkan oleh Bapak Prabowo dan Mas Gibran itu sendiri. Ya, itulah dapat kita bahas secara singkat. Kiranya kasus-kasus yang terjadi nantinya, walaupun nanti akan ada gugatan di MK, kiranya marilah kita berbesar hati untuk tidak saling mencari-cari kesalahan, sehingga negeri yang kita cintai ini dalam 5 tahun ke depan dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga cita-cita bangsa ini untuk mencapai masyarakat adil dan makmur ini bisa tercapai. Marilah kita berdoa semoga Bapak Prabowo dapat memimpin negeri ini, di mana beliau juga ingin untuk melakukan kegiatan-kegiatan ataupun mengerjakan sesuatu yang menguntungkan masyarakat luas, sehingga kemiskinan di negeri ini dapat mulai mengecil di kemudian hari, di mana marilah kita menyongsong kehidupan yang lebih baik di kemudian hari, sehingga bangsa ini bisa lebih maju di tahun 2045 yang akan datang. Terima kasih para pemirsa sekalian. Marilah kita ikut coba menganalisa bagaimana perpolitikan bangsa ini telah membuat kita sekian bulan memikirkan apakah bangsa ini akan terpuruk oleh karena masalah-masalah politik yang saat ini dipolemikkan oleh para politikus bangsa ini. Mudah-mudahan selanjutnya marilah kita lihat lagi analisa politik ataupun analisa lain yang kami coba tuangkan di dalam podcast Mr. Pussy Life. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan untuk itu jangan lupa subscribe, follow, dan share Mr. Pussy Life. Terima kasih, tepuk tangan.